Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pagi ini? Baik. Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, sebelum kita mulai silahkan Ketua kelas Nizar pimpin doa dulu ya Nizar. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, namanya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ketua kelas ya, yang telah memimpin doa ya. Tidak bosan-bosannya nih, selalu Bapak ingatkan pada kalian semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya. Oke, baik Bapak cek dulu kehadirannya ya. Silahkan Ananda isi absensi, linknya sudah Bapak kirim di classroom. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Ini sudah ada beberapa orang yang isi, silahkan dilanjut. Oke, sudah isi semua ya. Oke, baik, sebelum Bapak mulai, Bapak ada permainan dulu nih sama kalian. Permainan tentang kambing, kucing, dan tikus. Dengarkan baik-baik aturan permainannya ya. Kalau pertanyaan Bapak ini kalian jawab kambing. Nah, kalau pertanyaan Bapak yang ini kalian jawab kucing. Kalau pertanyaan Bapak kalau yang ini jawabannya tikus. Paham ya? Yang pertama ya. Ini Kambing. Baik. kalau yang ini Kucing. nah salah kan? Pertanyaan Bapak apa? Kalau yang ini Tikus. tikus jawabannya. Nah, mudah-mudahan dengan permainan tadi konsentrasi kalian bisa lebih fokus lagi ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pokok kita, Bapak pengen bertanya dulu ini sama kalian. Ini gambar apa nih? Mana Pak? Ojek. Ojek. Gambar ojek ya. Nah, apa kalian udah pernah naik ojek belum? Udah. Mana yang nyaman, naik ojek pangkalan dengan naik ojek online? Yo. Ojek online. Kenapa? Online. Kenapa ojek online nyaman? Bisa jemput ke rumah ya kan? Iya. Kenapa ojek online ini bisa ada? Karena mereka ini mau menerima perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mau pindah gimana? Nah, disitulah bisa menimbulkan suatu konflik di antara mereka. Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Natasha, silahkan. Apa materi kita yang minggu lalu? Materi kita minggu lalu itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Oke, ya itu materi kita minggu lalu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, di mana tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah terkait dampak mobilitas sosial serta mampu memecahkan masalah dengan penuh tanggung jawab dan menyajikan hasil telahnya dengan rasa percaya diri dan santun. Langsung saja ya, kita masuk ke materi kita yaitu tentang saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Baik, sebelum lanjut, Bapak minta kepada Ananda semua, tolong mikrofonnya di-mute dulu ya. Oke, sudah, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lihat saluran-saluran dari mobilitas sosial. Nah, saluran dari mobilitas sosial ini ada 6. Ya, nah kita lihat dulu yang pertama, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ini memiliki garis komando yang tegas, ya. Nah, kenaikan status seorang prajurit ini sangat bergantung kepada kedisiplinan mereka, kemudian tingkat intelektualnya, ya. Nah, sehingga keberadaannya di masyarakat itu sangat dihargai. Nah, yang kedua, lembaga agama, ya.
Nah, banyak tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Karena sering memberikan nasihat-nasihat keagamaan, nah sehingga keberadaannya di lingkungan masyarakat itu lebih dihargai ya. Nah, yang ketiga, lembaga pendidikan. Nah, contoh lembaga pendidikan ini misalnya sekolah ya. Nah, sekolah ini merupakan sarana untuk melakukan gerak mobilitas sosial vertikal ya. Oke, lanjut yang keempat, organisasi politik ya. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karirnya ini di organisasi politik. Nah, misalnya sebagai contoh, siapa presiden kita yang pertama, siapa? Soekarno ya. Soekarno itu dulu tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan ya. Nah, jadi setelah dia mendirikan Partai Nasional Indonesia ya, kemudian perlahan namanya itu dikenal oleh rakyat saat itu ya. Kemudian pada saat kemerdekaan, Soekarno akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, organisasi ekonomi. Nah, salah satu contoh organisasi ekonomi yang ada di sekolah kita sendiri, koperasi. Tahu kan koperasi? Tahu, Pak. Pernah belanja di koperasi? Pernah, Pak. Nah, apa tujuan didirikannya koperasi itu? Untuk mensejahterakan anggotanya ya. Nah, yang terakhir yaitu organisasi keahlian ya. Nah, banyak di sini orang-orang pintar, orang-orang yang profesional itu membentuk suatu wadah untuk menampung aspirasi para anggota-anggotanya. Misalnya, guru juga ada organisasinya, namanya adalah PGRI ya. Nah, ini merupakan suatu sarana atau perjuangan bagi seluruh guru tentunya di dalam bidang pendidikan ya. Lanjut, sekarang kita lihat dampak mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial ini ada dua tentunya ya. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak positif yang pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, karena banyak kesempatan-kesempatan itu terbuka untuk siapa saja bisa pindah ke status mana saja. Nah, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, ya. Nah, mobilitas sosial ini akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, nah perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah, terjadinya mobilitas sosial ini dalam suatu masyarakat itu dapat meningkatkan integrasi sosial, ya. Nah, contohnya masyarakat itu akan bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup, dengan nilai-nilai serta norma-norma yang dianut oleh kelompok ataupun status sosial yang baru, sehingga terciptalah di situ nanti integrasi sosial, ya. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif dari mobilitas sosial. Pertama adalah konflik antar kelas sosial, ya. Nah, dalam masyarakat ini terdapat kelas-kelas sosial, ya. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kelas sosial, maka itu akan dapat memicu terjadinya konflik, ya. Nah, misalnya konflik antara buruh dengan pemimpin perusahaan, ya. Iya. Nah, yang kedua konflik antar kelompok sosial. Konflik antar kelompok sosial ini di dalam masyarakat itu kan terdapat bermacam-macam ideologi, profesi, agama, ya, suku dan ras. Nah, apabila salah satu kelompok itu berusaha untuk menguasai kelompok lain, nah maka di situ akan terjadilah
konflik ya. Baik. Misalnya seperti tadi ya, konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan. Yang terakhir adalah konflik antar generasi. Nah, konflik antar generasi ini terjadi karena adanya benturan-benturan nilai dan kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Misalnya generasi ayah dengan generasi anaknya ya. Nah, oke, baik. Untuk materi kita pada pertemuan hari ini, Bapak bagikan sebuah link video pembelajaran ini ya. Silahkan nanti video pembelajaran ini kalian lihat nanti di classroom ya. Semoga video ini bisa nanti menambah pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Oke ya, sebelumnya tadi Bapak juga sudah bagikan kelompok ya. Silahkan Anda lihat di classroom kalian termasuk kelompok berapa ya. Silahkan dicek sekarang, kalian sudah tahu ya kelompok berapa. Selanjutnya Bapak akan menampilkan contoh kasus dampak dari mobilitas sosial ini. Silahkan kalian dengarkan dulu ya. Diduga karena salah paham, puluhan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan pengemudi ojek pangkalan. Oke, sudah lihat ya tadi ya. Itu adalah contoh kasus konflik yang terjadi antara ojek online dan ojek pangkalan. Oke, baik, langsung aja sekarang kalian buka LKPD yang sudah Bapak bagikan di classroom ya. Baca dulu langkah-langkah kerjanya ya. Nah, di situ ada 3 pertanyaan nanti yang akan kalian bahas secara berkelompok. Silahkan Anda kerjakan sekarang ya. Waktu Bapak kasih 10 menit. Oke, sudah ya. Baik, langsung aja kita masuk ke sesi presentasi ya. Baik, silahkan kelompok 1 sampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Nomor 1, jelaskan kaitan video di atas dengan materi kita hari ini. Oke, ya, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, luar biasa diskusi kita pada pembelajaran hari ini. Setelah melakukan diskusi kelompok tadi, masih adakah materi kita yang belum kalian pahami? Tidak, Pak. Tidak? Oke, baik. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Putri, silakan Putri. Kesimpulan materi mobilitas ada 6. Baik, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi kita hari ini ya, silahkan kalian klik link yang ada di LKPD ya, yang di bagian tugas individu. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silahkan dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu. Sudah selesai semua ya? Oke. Sudah selesai semua. Nilainya sudah bagus-bagus. Artinya kalian betul sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Baik, untuk kegiatan pada pertemuan berikutnya Bapak sudah kasih materi di classroom, yaitu tentang pluralisme masyarakat Indonesia. Tolong dibaca nanti materi tersebut ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silahkan ketua kelas pimpin dulu doa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih kalian 2 motivasi yang bisa menyemangatkan kalian ke depan. Yang pertama, lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki ya. Nah, yang kedua, masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, baik, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.